Shalom. Selamat pagi menjelang siang saudaraku kasih oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita saudaraku ya. Tapi sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara seperti biasa, mari kita naikkan suatu pujian saudara. Ingat kebaikan Tuhan saudaraku. Apapun keadaan saudara pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita naikkan suatu pujian ini untuk ingat kasihnya dan ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, kita naikkan pujian ini sama-sama saudaraku. Ingat kasihnya, Ya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita naikkan dari awal pujian saudaraku. Ingat Apapun keadaan saudara dan saya siang hari ini, mari ingat kasih dan kebaikannya saudaraku dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kami takkan pernah lupa, Takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. besar kasih Allah pada setiap kami. Besar kasih Allah pada kita. Saudara, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi menjelang siang hari ini. Kami tidak akan pernah lupa kasih-Mu. Kami tidak akan pernah lupa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Segala puji, syukur, hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya saudaraku? Saya percaya bahwa saudara dan saya kita tidak kurang satu apapun yang baik daripada Bapa saudaraku. Amin saudara. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai kita memerintah dalam kehidupan ini saudaraku. Nah saya ulangi sedikit saudaraku supaya kita bisa mengerti, karena saat ini saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini saudaraku. Firman Tuhan itu telah saya ambil kemarin di Roma 5 ayat 17. Firman itu dalam bahasa Indonesia sehari-harinya berkata seperti ini saudaraku. Melalui Dia, Allah telah melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang, dan mereka telah berbaik kepada Allah, dan mereka hidup dan berkuasa oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus saudaraku. Nah, dengan kata lain bahwa Bapa di surga menghendaki dan mengingini saudaraku, saudara saya untuk memerintah sebagai raja dan ratu dalam kehidupan ini melalui kuasa anaknya, yaitu Tuhan Yesus saudara, yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Nah untuk itu saudaraku, Rasul Paulus dia nulis firman Tuhan di Efesus 1 bahwa supaya saudaraku, supaya saudara dan saya kita dicurahkan roh hikmat perwayuan saudara. Untuk saudara saya kita mengenal Allah secara benar saudara. Mengenal Allah secara benar, Allah yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, dan apa yang kita memiliki di dalam Dia saudara. Dan Rasul Paulus juga berdoa saudaraku bahwa supaya saudara bisa memahami bahwa saudara dan saya sudah dikasihi dengan kasih yang tidak ada syaratnya. Itu kasih yang agape saudara.
Amin saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau memberitahu kepada saudara bahwa saudara dan saya, kita bukan orang yang biasa-biasa saja, saudaraku. Apapun keadaan saudara siang hari ini, saya percaya, saya katakan bahwa saudara saya, kita adalah orang-orang yang luar biasa, saudaraku. Amin. Dan saudara saya adalah orang-orang yang mengalami keberhasilan yang baik dalam kehidupan ini, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Saya mau kasih tahu kepada saudara saya bahwa tidak ada satupun pribadi di dunia ini, saudaraku, yang mengharapkan saudara saya untuk mengalami keberhasilan yang baik dalam kehidupan ini kecuali Bapa di surga, saudara. Keberhasilan dan keberhasilan yang baik itu satu hal yang berbeda, saudaraku. Banyak hari-hari ini orang-orang mengalami keberhasilan, umpamanya dalam karirnya, saudaraku. Mereka berhasil dalam pekerjaan mereka berhasil juga dalam umpamanya dalam finansial mereka, saudara. Tapi di sisi lain mereka gagal dalam rumah tangga mereka, saudara. Mereka kawin cerai, saudaraku. Amin. Nah, dan anak-anak mereka juga begitu banyak terlibat dengan narkoba dan pergaulan bebas, saudara. Dan mereka tuh sering bersosialisasi juga, saudara. Mereka sering membuat orang merasa kecewa, membuat orang merasa sakit hati, saudara. Nah, saya mau katakan saudara saya bahwa saudara dan kita mengalami keberhasilan yang baik, saudara. Bukan saja saudara hanya masalah karir saudara kita berhasil, pekerjaan kita, finansial kita, saudara, tetapi dalam rumah tangga juga, saudara, kita mengalami kebahagiaan, saudara. Anggur perkawinan manis saudara dan saya semakin hari semakin manis di hadapan Tuhan, saudara. Dan pemazmur berkata bahwa dari muda sampai aku tua belum pernah aku mendengar bahwa anak cucu orang benar itu ditinggalkan, saudara. Nah, saudara, anak cucu saudara akan perkasa, menjadi pahlawan di muka bumi dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Amin, saudara. Dan dimanapun kita berada, saudaraku, orang-orang merasa diberkati, saudaraku. Kitalah pembawa damai. Kenapa, saudaraku? Karena kehidupannya lah yang menghidupkan kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Dan saudara saya kita adalah kemuliaan daripada Tuhan, saudara. Nah, saudara, siang hari saya mau melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, sesuatu hal sangat luar biasa, saudara. Nah, saya ambil firman Tuhannya sudah di Lukas 7 ayat 21. Firmannya berkata seperti ini, saudaraku. Saya bacakannya ya, Bapak Ibu ya. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Tuhan itu ada di antara kamu. Kerajaan Tuhan ada di antara kamu. Tapi kalau kita baca dari Bible-nya bahasa Inggris, saudaraku, firman itu berkata bahwa kerajaan Tuhan itu bukan ada di antara kita, tetapi ada di dalam saudara dan saya. Kenapa, saudara? Karena kerajaan Allah itu berbicara mengarah kepada pribadi daripada Yesus sendiri, saudaraku. Amin, saudara. Dan Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya Rasul Paulus menulis firman di Kolose, saudara, di Kolose 1 ayat 16 dan 17 saya bacakan, saudara ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Sekarang Dia, Yesus Kristus, saudaraku, kalau saya baca di Kolose 1 ayat 27, berada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Sungguh luar biasa. Ternyata kekristenan itu, saudaraku, bukan berbicara yang luaran, saudara. Tapi kekristenan itu berbicara mengenai apa yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Amin. Bukan sesuatu yang di luar dibawa masuk ke dalam kita, tapi bagaimana apa yang di dalam kita itu bisa terekspos dan termanifestasi, saudaraku, keluar sehingga orang-orang menikmati kehidupan Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, pengertian firman ini, saudaraku, enggak akan bisa kita pahami, saudara,
tanpa kita memusat pikiran kita, saudara, kepada berdasarkan manusia baru kita, saudara. Amin, saudara. Firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 23 berkata bahwa saudara saya dilahirkan baru oleh benih yang tidak fana, yaitu benih yang tidak fana, tapi bukan benih yang fana, tapi benih yang tidak fana, yaitu firman Allah, saudara. Ya, saya baca ayat, saudaraku. Tanpa saudara melihat dari sisi bahwa manusia baru kita, saudaraku, kita tidak akan pernah untuk menyelami kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, saudara. Ya, firman Tuhannya berbicara di Kolose 3 ayat 3, saudaraku. Berkata seperti ini, saudara. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, saudaraku. Wow, sangat luar biasa, saudara. Jadi saudara, manusia lama kita, saudaraku, udah mati di dalam Adam, sudah mati, saudaraku. Saat ini, saudara, saya mau kasih tahu bahwa manusia baru kita, saudara, kita sudah menyatu dengan Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Secara spiritual, saudara, bahwa saudara dan saya, kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Dia tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan kata lain, saat ini saudara dan saya, kita sudah menikmati surga, saudara. Secara spiritual, saudara. Nah, saudaraku, ketika saudara dan saya kita memusatkan pikiran kita, saudaraku, dari dunia ke surga, saudaraku, dan kita bisa melihat bagaimana Allah itu memandang kita, saudara. Allah memandang kita, saudaraku, bukan melihat manusia daging kita, tapi dilihat manusia roh kita, saudaraku, yang segambar dan serupa dengan anak yang dikasihi, yaitu Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tanpa saudara kita memusatkan berdasarkan hidup dalam manusia baru kita, saudaraku, kita tidak akan pernah menyelami dan memahami kebenaran, kebesaran firman Tuhan ini, saudaraku. Amin. Saudara masih memusatkan siapa kita di dalam Kristus dan apa yang kita miliki di dalam Kristus, saudara. Sehingga saya menemukan dua hal, saudaraku. Poinnya untuk yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, saudaraku, yang saya jelaskan di atas bahwa saudara dan saya, kita menikmati kerajaan Allah yang sudah kita miliki, saudara. Yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saudaraku, bahwa kekristenan itu adalah kehidupan daripada Kristus itu sendiri, saudara. Wow, saudaraku. Luar biasa kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Amin. Nah, saya lanjutkan, saudara. Maka Rasul Paulus menurut firman Tuhan ini, saudaraku, di Galatia 2 ayat 19 dan 20, saudara. Saya bacakan, saudara, di Galatia 2 firman-Nya berkata seperti ini, saudara. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saudaraku, wow, sangat luar biasa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Dan kata lain bahwa apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saudaraku. Ya. Dia membawa dunia ini ke surga, saudaraku. Tetapi kehidupannya, saudaraku, dia membawa surga datang ke muka bumi ini untuk tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Wah, itu hal yang sangat luar biasa, saudara. Amin. Dan kedatangan Yesus muka bumi datang ke dunia ini, saudara, dia bukan hanya untuk menolong saudara dan saya, saudara. Dia juga bukan hanya mengambil sebagian kecil kehidupan saudara dan saya.
Tapi ayat ini berkata bahwa dia mau ngambil seutuhnya, seluruhnya kehidupan saudara dan saya. Wow, luar biasa saudara. Sehingga ada dua kriteria orang Kristen saudara. Amin. Yang menilai dalam kekristenan. Yang pertama saudaraku, mereka hanya menyadari dan tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupannya saudaraku. Dan kriteria yang kedua saudaraku, mereka bukan hanya sekedar tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupannya, tetapi menjalankan kehidupannya, yaitu kehidupan Kristus melalui mereka saudaraku. Amin saudara. Nah, kita bukannya sekedar tahu bahwa Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, tapi menjalankan kehidupannya, kehidupan Kristus saudara, melalui pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya saudara. Wow, sungguh hal yang luar biasa saudara. Amin saudara. Nah, saudaraku, firman Tuhan di Kolose 4 juga berkata seperti ini saudaraku. Jadi definisi kehidupan Kristen ini saudaraku, yaitu kehidupan Kristus saudaraku. Kolose 3 ayat 4 berkata hal seperti itu. Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah kehidupan kita. Kolose 3 ayat 4 saudaraku. Dan kata lain saudaraku, waktu kita menjalankan kehidupan, kita sehari-hari di dunia ini pun kita diselamatkan oleh kehidupannya. Dan kata lain saudaraku, hanya kehidupannya lah yang memampukan kita untuk menjalankan kehidupan di dunia ini saudaraku. Cuma kita bukannya firmannya di Roma 5 ayat 10 saudaraku. Ya, saya bacakan saudaraku, Roma 5 ayat 10. Nah, saya bacakan ya saudaraku ya. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya saudaraku. Wow, luar biasa saudaraku. Ini suatu perbedaan kekristenan itu dengan kepercayaan lainnya saudaraku. Nah saudara, kalau kepercayaan lain saudara, itu agama-agama ini berkata seperti ini saudara. Bagaimana manusia insani kita saudaraku coba melakukan kehidupan Allah yang ilahi saudara. Dengan kata lain, kita mencoba untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan saudaraku. Dan hasilnya saudaraku, kita akan mengalami kekalahan saudaraku. Amin saudaraku. Dan kekristenan berkata saudaraku bahwa Kristus yang ilahi itu saudaraku, dia mengerjakan kehidupan insani bersama dengan saudara dan saya. Dengan kata lain bahwa kehidupannya lah yang menghidupkan kehidupan saudara dan saya. Wow, itu suatu kemenangan saudara. Kita bisa berlaku benar karena kita sudah dibenarkan saudaraku. Amin. Kita dikuduskan, makanya kita mempunyai sikap dan tingkah laku seperti orang-orang yang sudah dikuduskan saudara. Amin saudara. Maka saudara kita orang-orang yang sudah dikasihi saudara. Maka kita bisa untuk mengasihi saudara. Karena dia telah melakukan kehidupannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Wow, sangat luar biasa saudara. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan ini saudaraku, bagaimana sebagai orang esensi dari saudara-saudara kita orang percaya saudaraku. Saya ambil satu kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul 3 saudaraku. Dan ceritanya seperti ini saudara. Di mana Petrus sama Yohanes saudaraku, mereka pergi ke bait Allah, di mana di bait Allah itu saudaraku ada seorang yang lumpuh sejak lahir katanya. Firman Tuhan berkata. Sehingga dia dibotong orang setiap hari saudara untuk apa di pintu gerbang bait Allah untuk minta sedekah saudaraku. Nah, ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah ini saudaraku, ya pengemis ini saudaraku yang meminta-minta ini, dia menandakan tangannya untuk meminta sesuatu kepada Petrus dan Yohanes saudaraku. Dan Petrus berkata seperti ini, lihat kepada aku saudaraku. Ketika pengemis ini melihat kepada Rasul Petrus saudaraku, dia mengira bahwa dia akan mendapat sedekah, sesuatu sedekah, pemberian daripada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes saudaraku. Amin. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Petrus berkata seperti ini, emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepada kamu. Saat itu juga dalam nama Yesus kamu berjalan saudara. Amin. Dan orang ini saudara, seketika itu juga dia berjalan saudara. Amin. Petrus tidak berkata kepada Yohanes, Yohanes, ambil sebotol minyak, urapi orang ini dengan minyak. Tidak saudaraku. Tapi dia berkata, apa yang ada padaku, aku berikan kepada engkau. Saat ini juga di dalam nama Yesus kau berjalan saudara.
Inilah esensi kita sebagai orang percaya, saudara. Bahwa sesuatu yang di dalam kita, saudara, itu bisa terekspos, termanifestasi keluar, saudara. Amin. Wow, sangat luar biasa, saudara. Nah, hari ini, saudaraku, saya mau katakan bahwa saudara dan saya bukan orang-orang yang lemah, saudara. Dan kita bukan orang-orang yang gagal, saudara. Atau kita berkata bahwa aku nggak bisa apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa dan aku sangat lemah sekali hari-hari ini. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara dan saya bahwa di dalam saudara dan saya ada sesuatu, saudara, yang orang lain tidak memiliki, tapi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Dunia hari-hari lagi butuh itu, saudara. Orang-orang di sekeliling saudara lagi butuh sesuatu yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Mari, saudaraku, kita bangkit menjadi terang Tuhan terbit dari kehidupan saudara dan saya. Mari sesuatu di dalam hidup saudara dan saya itu bisa terekspos, termanifestasi, saudara. Sehingga orang-orang mengalami Kristus melewati kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Itulah kehendak daripada Bapa di surga. Yang pertama, saudara, kita menikmati kerajaan yang sudah kita miliki. Dan yang kedua, bahwa apa yang di dalam diri kita, itu kerajaan Allah itu bisa terekspos, termanifestasi keluar. Sehingga untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara saya. Amin, saudara. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa pada siang hari ini. Abah, firman Tuhan berkata bahwa kami menikmati kerajaan Allah yang sudah kami miliki, ya Bapak. Dan di dalam kami, kerajaan itu kami mau itu terekspos, termanifestasi dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami menyatakan kemuliaan daripada Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih, ya Bapak. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-hamba-Mu dimanapun apapun keadaan mereka hari-hari ini, ya Bapak. Kami percaya bahwa anugerah kasih dan kebaikan Tuhan limpah dalam kehidupan setiap mereka. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapak, memulihkan negeri kami daripada COVID-19 saat ini, Bapak. Bapak memberkati ekonomi bangsa kami, Bapak. Bapak memberi keamanan buat bangsa dan negara kami, ya Abah. Bapak, kami juga memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua jajaran menteri yang ada. Biar roh hikmat dan marifat Tuhan nyatakan kepada mereka untuk mereka cakap memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan ada pada setiap mereka. Kami menyerahkan bangsa kami menyerahkan kota kami menyerahkan segala hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.